Ini pasti ada tabrakan dan terjadi turbulensi. Ada yang balik lagi ke belakang, ada yang kebilas. Misalkan kalian masih menggunakan isapan atau red valve atau intake susun ya, pasti ada yang ke belakang. Nah, semakin lama otomatis akan mengakibatkan nanti kerak, karena banyak bensin yang mentah. Ketika banyak bensin yang mentah, otomatis akan nempel guys, tapi dengan durasi waktu yang lama guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperti sinabanwa gaskan. Oke guys, ada pertanyaan yang sangat bagus dan mudah-mudahan gue bisa menjelaskan dan bisa dipahami oleh kalian guys ya. Jadi untuk pertanyaannya, dia menggunakan blok lubang 5 dan sudah porting di bagian crankcase mengikuti lubang 5. Nah, terus dia mau ganti lagi ke blok standar atau blok lubang 3. Cuman crankcase-nya tetap masih ukuran lubang 5, aman apa enggak? Seperti ini guys untuk sedikit penjelasan setahu gua, dan mohon maaf bila kurang tepat atau gimana. Kita di sini saya sharing aja guys ya. Yuk, cekidot. Oke guys, ini di depan kalian sudah ada blok lubang 5 contoh. Ini blok contoh ya, dan ada satu crankcase bagian kiri. Oke, akan gue sedikit jelasin aman atau enggaknya ya menurut versi gue. Cuman itu baik lagi ke kalian semua ya guys ya. Itu baik lagi kalian semua. Ini menurut versi gue pribadi dan sepengalaman gue dan setahu gue aja ya guys ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk blok lubang 5, ini blok lubang 5 ya. Bukan masalah porting nggak portingnya guys. Intinya yang jadi tema pertanyaannya yaitu blok lubang 5, dia mau ganti ke blok lubang 3. Cuman crankcase-nya masih disesuaikan dengan lubang 5. Otomatis sudah gede kan. Aman atau enggak? Maksudnya seperti itu guys. Nah, jelas menurut gua pribadi dibilang aman itu nggak aman. Kalau untuk sementara ya aman aja. Cuman kalau misalkan dipakai jangka panjang ya nggak aman. Intinya nggak enak sih gitu ya. Nah, ini contohnya, ini blok udah portingan, bulat portingannya ya. Ini misal contohnya katakanlah ini kita 31 guys ya, 31 mili. Nah, ini blok lubang 5, misalkan tinggi lubang transfer 31 belum nanti kita lebarnya si lubang transfer tersebut guys. Misal kita ambil contoh ini contoh guys ya. Nah, misalkan ini untuk lebar si exhaust sendiri 12. Nah, maksud gue gini guys. Ini gue singkirin dulu nih bloknya. Jadi otomatis kalian yang sudah menggunakan blok lubang 5, kalian pasti ini diperbesar. Misalkan tadi yang kita udah polakan, misalkan untuk kedalaman pakai 12, misalkan ini kan 12. 12, terus untuk tinggi sendiri misalkan 30. Misalkan 30. Anggaplah segini. Anggaplah untuk lebarnya dia segini. Untuk tingginya dia segini, guys. Itu kan? Nih, anggaplah segini. Otomatis ketika kalian balikin lagi ke blok lubang 3 atau bawaannya blok lubang 3, otomatis si crankcase ini akan ketutup oleh si blok.
atau oleh bibir blok. Nah, pada akhirnya si bibir blok itu menutupi si jalur lubang bilas yang ada di crankcase. Akhirnya nabrak. Kalau blok lubang 3, misalkan ini blok lubang 3, nabrak di sini. Akhirnya si bahan bakar itu ya yang masuk pasti ada guys ya. Yang masuk pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Cuman kalau misalkan kita ketahan atau bloknya ketutup sebagian, misalkan ini cuma 22 tingginya, anggapanlah ini ketutupnya hampir 6 mili. Ini pasti ada tabrakan dan terjadi turbulensi. Ada yang balik lagi ke belakang, ada yang kebilas. Misalkan kalian masih menggunakan isapan atau red valve atau intake susun ya, masih ada yang ke belakang. Nah, semakin lama otomatis akan mengakibatkan nanti kerak karena banyak bensin yang mentah. Ketika banyak bensin yang mentah, otomatis akan nempel guys, tapi dengan durasi waktu yang lama guys ya. Nah, ketika itu terjadi, otomatis penurunan performa ke mesin kalian dan terjadilah detonasi di blok kalian. Terjadi panas, karena panas berlebih akan mengakibatkan dropnya nanti mesin kalian. Tenaga akan berkurang, keresponsifan akan berkurang, power motor akan berkurang gitu guys ya. Jadi kalau dibilang aman ya nggak aman. Cuman kalau untuk sementara waktu, misalnya kalian jebol di jalan, bloknya jebol di jalan, ada blok lubang 5 yang minjemin, ya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk jangka panjang menurut gue itu nggak aman. Adapun misalkan kalian pengen diorikan lagi ya, mau gak mau kalian harus di bagian lubang transfer, lubang bilas ini, di bagian crankcase kalian harus ikuti blok lubang 3 yang kalian pakai lagi. Mau nggak mau itu udah konsekuensinya guys. Jadi seperti itu, udah konsekuensinya, mau nggak mau ya harus. Bisa dikatakan wajib. Misalkan kalian bermodalkan lem porting yang sempat gue pernah bikin di standar porting, silakan. Cuman kalian harus matang untuk segi pengelemannya dan kalian harus bikin pola yang sesuai dengan blok. Misalkan kalian mal dulu di bagian bloknya, nanti kalian tempelin di sini, itu bisa. Cuman ya itu kalau kalian ngelemnya kurang bisa, itu nggak bakal lama guys. Nah, kecuali kalau kalian ngecor lagi, bikin lagi, ditutup lagi, bikin dari awal lagi, yaitu beda lagi cerita. Jadi seperti itu guys. Kalau menurut gua jawabannya aman gak aman ya. Untuk abangnya yang bertanya seperti itu kalau dari versi gua. Cuman balik lagi dari versi teman-teman yang lebih tahu, mungkin yang lebih pengalaman, silakan. Gua di sini hanya mencontohkan dan menjelaskan apa yang pernah gua alamin. Jadi seperti itu guys ya. Untuk blok lubang 5, kalau sudah disesuaikan di crankcase, otomatis ketika kalian pasang lagi lubang 3, otomatis ini akan gede. Dan ketika kalian pasang blok lubang 3 tanpa kalian revisi lagi di bagian lubang bilas ini, ya mesin pasti hidup. Cuman ya kayak gitu yang barusan gue jelasin, pasti banyak ke tutup atau banyak nabrak dibanding masuknya. Masuk ada, cuman pasti nabraknya banyak. Jadi seperti itu guys ya. Mudah-mudahan bisa sedikit jadi pencerahan, mudah-mudahan bisa sedikit jadi ilmu. Sekian dari gua, itu pencerahan yang mungkin segi dari pengalaman gua memang masih jauh. Hanya itu yang gua tahu, dan selebihnya silakan teman-teman yang lebih tahu, silakan untuk bisa sharing-sharing. Jangan lupa ngopi guys. Yuk, salam Super Racing 82. Gas.